Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata Kang Mas dan Mbak Yu. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tonton part 1, part 2, part 3. Pada video kali ini tentang pendakian malam 1 Suro part 4 yang terakhir. Langsung saja. Awalnya terdengar seperti suara satu orang yang berjalan di sekitar kami. Lama-kelamaan semakin bertambah dan kini terdengar cukup ramai suara orang-orang berjalan di sekitar kami. Mereka hanya berjalan di sekitar kami, mengelilingi tempat kami berada saat ini tanpa sekalipun menunjukkan dirinya. Ketika kami mengarahkan cahaya senter pun tidak ada hasilnya. Cahaya senter kami tak mampu menembus pekatnya kabut sekitar kami. Dalam himpitan rasa takut ini, kami tak mampu berbuat apapun. Semua pilihan sama-sama sulit dan berisiko. Jika kami nekat lanjut atau kabur juga berbahaya, karena kami tidak mengenal wilayah ini. Ditambah adanya kabut tebal menyelimuti, jelas akan mengacaukan kemampuan orientasi kami. Diam di tempat pun juga sama. Kami tidak tahu makhluk apa yang meneror kami dengan suara langkah mereka. Meski tidak menampakkan wujudnya, kami tetap saja khawatir akan membahayakan kami. Aku yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi mencoba mengarahkan senter ke beberapa arah. Siapa tahu ada penunjuk mengenai kejadian barusan atau petunjuk arah perjalanan kami. Pada suatu titik aku menghentikan gerak tanganku dan mencoba fokus ke cahaya yang kuarahkan karena pandangan mataku menangkap sesuatu. Dalam cahaya yang terbias kabut, samar-samar kulihat seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Jaraknya tidak dekat dan tidak juga jauh. Dia seperti berdiri melayang karena tak kulihat kaki menampakkan tanah ataupun batu. Aku coba lebih memfokuskan pandanganku, tapi tetap saja samar yang mampu kulihat. Meski begitu, aku tetap mengenali bahwa itu adalah sosok manusia, bukan bentuk makhluk yang aneh. Perlahan kulihat tangannya bergerak ke arah depan, lalu menunjuk ke arahku. Aku pun bergerak mendekatinya supaya lebih jelas melihat serta memahami apa maksudnya. "Mau kemana?" ucap Anton menyadari gelagatku. "Itu ada orang, siapa tahu bisa nolong kita," jawabku. "Orang apa? Mana ada? Dari tadi gak ada apapun di situ," sergahnya. "Jangan aneh-aneh, bahaya," sambungnya. Aku sudah tak mengindahkan peringatan Anton, masih berusaha mendatangi sosok tadi. Tapi ketika kembali kuarahkan cahaya senter, padahal sosok itu lenyap entah kemana. Dan sejak itulah, sosok itu perlahan kabut mulai menghilang dan menyisakan halimun tipis yang tidak terganggu jarak pandang. Aku masih bertanya-tanya dalam hati mengenai sosok tersebut. Tapi yang kurasakan adalah dia bukan membawa niat jahat kepada kami. Aku juga merasa dia bukan orang misterius yang sebelumnya menolong kami. Dia sosok yang berbeda. Melihat kondisi semakin membaik, setidaknya sudah tidak ada kabut tebal yang menghalangi pandangan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami terus menyusuri jalan setapak demi setapak di antara semak belukar yang kadang kala batang-batangnya kering menghalangi jalan kami. Jalan ini sudah mulai menanjak. Meski sudah tidak seterjal sebelumnya, sesekali masih ada beberapa nampak-nampakan penghuni gunung yang menunjukkan eksistensinya, tapi mereka sama sekali tidak mengganggu. Semakin lama semak belukar sekitar kami terlihat semakin rapat dan tinggi. Meski sudah tidak ada lagi penghalang di sepanjang jalur ini, hingga tak lama kami sampai semacam terowongan yang terbentuk dari semak yang ditembus bagian tengahnya. Terowongan ini sepertinya berkelok karena tidak terlihat ujungnya. Di seberang sana mirip sebuah labirin. Meski ragu, kami tetap melanjutkan perjalanan memasuki terowongan semak tersebut. Benar saja, terowongan ini berkelok dan cukup panjang, dan kami takutkan adalah hadangan binatang buas di tengah-tengah terowongan ini. Kekhawatiranku semakin memuncak ketika Anton berada di depanku berhenti mendadak. Dia tak berbicara apapun,
hanya berdiri dan terus menatap ke depan. "Kenapa, Anton?" tanyaku pelan. "Ada yang menghadang," jawabnya. "Apa?" "Ada dua makhluk besar seperti kakek-kakek," ucapnya. Aku memang tidak melihat, tapi aku memang merasakan adanya perubahan aura di sini. Tandanya ada makhluk gaib di sekitarku hendak berinteraksi. "Apa balik lagi?" ucapku. "Tunggu saja sebentar. Siapa tahu setelah ini aman," jawab Anton. Kami pun terus mengikuti saran Anton. Tak ada yang kami lakukan sembari menunggu situasi ini berubah. Demi mengusir hawa dingin dan rasa takut, kami pun membakar rokok dan menghisapnya untuk menenangkan diri. Dan ternyata ketika temanku mengikuti apa yang aku lakukan, mereka mengaku sampai lupa merokok sejak tadi gara-gara diliputi ketakutan. Ada-ada saja. Setelah beberapa waktu, Anton kembali memberikan isyarat bahwa situasi sudah sedikit aman. "Ayo jalan lagi, udah hilang," ucapnya. "Ya udah, ayo," menjawab serempak. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami, kembali menyusuri labirin semak yang berkelok ini, hingga pada suatu ketika samar dari kejauhan kami melihat cahaya terang benderang di antara ranting-ranting dan semak-semak ini. Semakin kami mendekatinya, cahaya itu terlihat semakin nyata dan terang, hingga ketika kami sampai di kelokan terakhir labirin ini, kami melihat jelas jalan keluar dengan cahaya yang sangat terang di sana. Melihat adanya cahaya, kami menjadi sangat bersemangat dan lebih tenang. Setidaknya nyali kami telah kembali. Ketika kami keluar, ternyata kami telah memasuki area padang Edelweiss yang sangat luas. Dan yang lebih mengejutkan adalah sekarang hari telah terang, bukan lagi malam hari. Entah kapan terjadi pergantian hari ini. Mungkin karena kami masih dalam labirin semak tadi. Semak tadi memang sangat rapat, jadi mungkin cahaya tidak menembusnya, sehingga kami tidak menyadari bahwa matahari telah terbit dan hari telah berganti. Karena semangat kami telah kembali, maka kami segera bergerak kembali menyusuri jalanan setapak di antara pepohonan Edelweiss ini. Sekilas kulirik jam di pergelangan tangan ternyata menunjukkan jam 8 pagi. Aku baru ingat tentang kejanggalan penunjuk waktu yang kami bawa semalam. Maka aku pun menanyakan kembali kepada temanku, "Cek jam kalian jam berapa sekarang?" ucapku. Mereka pun mengecek penunjuk jam mereka. Penunjuk waktu dan ajaibnya, sekarang jam kami semua menunjukkan waktu yang sama, yaitu jam 8 pagi. Melihat kesamaan waktu ini, kami jadi yakin bahwa kami telah kembali di jalur yang semestinya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, meski tetap diliputi rasa lapar di perut kami. Sekitar 1 jam berikutnya, kami memasuki area mendatar. Di kejauhan kami melihat beberapa orang. Semakin kami mendekatinya, semakin terlihat ada banyak orang di sini. Dan kami semakin lega, karena pada akhirnya kami menemui orang-orang yang kami kenal. Salah satunya adalah Yono. Ketika kami sampai di tempat yang paling atas, aku baru bisa mengenali bahwa ini adalah puncak Gunung Sindoro, tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi jalur Kledung. Seketika kami berempat sujud syukur dan masih diberikan keselamatan bisa sampai di puncak. Satu hal yang menjadi tanda tanya kami saat itu adalah rombongan yang tadinya di belakang kami telah sampai lebih duluan daripada rombonganku. Padahal aku dan ketiga temanku tidak merasa didahului oleh siapapun. Artinya kami memang tidak melalui jalur yang sama dengan mereka. Entah kami masih di alam nyata atau di alam lain, kami pun tidak mampu memastikannya. Usai menikmati sarapan, aku sempat cerita kepada Yono mengenai kejadian yang aku alami semalam. Tapi Yono tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun. Dia hanya bilang, "Nanti setelah sampai rumah, baru aku ceritakan. Yang penting nanti saat turun, kami harus berjalan bersama-sama. Jangan terpisah lagi supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan." Sebelum turun dari puncak, aku dan yang lainnya menyempatkan berenang di kawasan puncak Sindoro. Ya benar, sekali kami berenang di kawah. Waktu itu Gunung Sindoro dalam kondisi tidur panjang dan tidak ada aktivitas vulkanik apapun dalam jangka waktu lama. Sehingga kawahnya pun terisi air hujan yang tertampung mirip seperti danau, dan kami bisa berenang di dalamnya. Kalau sekarang jangan berharap bisa menikmati suasana yang sama, karena Gunung Sindoro sekarang telah kembali aktif, menunjukkan
aktivitas vulkanisnya, tepatnya pada tahun 2011. Usai menikmati suasana puncak dan telah puas berenang, kami pun bersiap untuk turun. Memang masih ada beberapa personil pendakian ini yang belum sampai puncak, tapi kami sengaja tetap turun, dan ketika nanti bertemu di jalur, mereka akan ajak kami turun juga. Mempertimbangkan waktu, maka lebih baik mereka tidak melanjutkan pendakian karena waktu yang tidak memungkinkan. Perjalanan turun kami cukup lancar, dan membuatku serta ketiga temanku semalam terheran adalah sama sekali tidak menemukan tempat yang kami lalui semalam. Labirin semak, hutan rimba, yang lainnya tidak sama sekali ada. Ketika kuedarkan pandanganku ke sekeliling pun, aku tidak menemukan tanda-tanda area yang kami lalui semalam, dan hal itu sukses membuatku merinding. Tidak mau memikirkan hal itu lagi, aku pun memilih diam dan tidak membahasnya lagi. Lebih baik kami semua segera turun dan segera sampai di base camp. Di tengah perjalanan kami turun, bertemu dengan personil lainnya yang tercecer. Mereka pun setuju untuk ikut turun juga. Selepas maghrib kami sampai di base camp, kami pun segera membersihkan diri. Ketika Anton baru masuk kamar mandi dan aku mengantri di depannya, tiba-tiba dia kembali membuka pintu kamar mandi dan berbicara padaku. "Aku menemukan ini di kantong celanaku," ucapnya sambil menunjukkan sebuah cincin berhias batu berwarna merah. "Yakin bukan punyamu?" ucapku. "Bukan, aku tidak pernah memiliki cincin seperti itu. Tadi di puncak sampai perjalanan turun, aku juga tidak merasa sesuatu di dalam kantong celanaku. Aku baru menyadari ketika hendak mandi tadi," sambungnya. "Ya udah, kita nanti tanyain kepada Bang Sandi saja," ucapku. Satu lagi keanehan di sini, Anton tidak merasa membawa benda tersebut, bahkan dia merasa tidak pernah memiliki benda seperti itu. Ketika turun dari Sindoro, tiba-tiba benda itu ada di kantong celananya. Usai mandi kami menemui Sandi untuk bercerita tentang kejadian semalam sekaligus menanyakan tentang benda yang ditemukan Anton di kantong celananya. Berdasarkan penjelasan Sandi ditambah Yono, kami berempat semalam sebetulnya hanya berputar-putar saja. Masih di sekitar area jalur pendakian. Tempat-tempat seperti hutan rimba, warung perkampungan, dan labirin semak sebetulnya tidak ada. Setidaknya di alam nyata ini, tapi karena ada sedikit gangguan, maka kami merasa seperti berada di tempat yang jauh dan asing. Lebih tepatnya adalah mata kami yang disamarkan oleh semacam ilusi yang dibuat oleh mereka. Ya, mereka. Beruntung kami mendapatkan pertolongan, entah siapa yang menolong kami. Sandi dan Yono pun tidak bisa memastikan, tapi kami mensyukuri bahwa kami telah selamat. Sedangkan benda yang ditemukan Anton di saku celananya merupakan sebuah cenderamata dari Sindoro. Hanya sederhana itu penjelasan mereka. Jika Anton yakin ingin memiliki benda itu, maka disimpan saja, tidak masalah. Tapi jika ragu-ragu, boleh membuangnya dimanapun dibuang, tidak masalah. Dia akan kembali ke tempat asalnya atau kembali kepada Anton. Asal jangan diberikan kepada orang lain. Begitu penjelasan Sandi. Dan sesampainya di rumah, Anton mengaku membuang benda itu di sungai di depan rumahnya. Tapi dia tidak pernah menceritakan apakah benda itu kembali kepadanya atau tidak. Sedangkan Diki yang menemukan benda semacam keris pun pada akhirnya mengembalikan benda itu di tempat dia menemukan ketika ia turun. Dia mengaku takut karena tidak pernah memiliki atau menyimpan benda-benda seperti itu. Maka lebih baiknya dia kembalikan saja, sebuah keputusan yang bijaksana menurutku. Terima kasih. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan saja menurut kepercayaan kita masing-masing. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.